Selamat datang di BBC Bahas Bola Club. Acara ini adalah acara membahas sepak bola, khususnya timnas Indonesia yang sedang terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Tentunya siapa sih yang gak excited tentang isu-isu berita tentang timnas kita? Di sini kita akan membahasnya. Tentunya saya tidak akan sendiri, saya bersama dengan Bung Anom. Halo Bung. Bagaimana kabarnya Bung? Ya, alhamdulillah baik ya. Kali ini isu cukup panas ya Bung. Betul, sangat berat sekali topiknya tentunya. Ya, saya juga tidak cuma dengan Bung Anon, dengan Bung Ibrahim. Ya, halo. Baik Bung. Baik, alhamdulillah cukup. Cuaca cukup buruk ya Bung. Wah, tentu saja. Ya, kita akan membahas isu-isu yang sedang panas tentunya. Untuk isu yang pertama, kita akan menanyakan ke Bung Anon terlebih dahulu. Apa sih alasan dibalik pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi persiapan tim, Bung? Ya, terkait pemecatan Sintayong, banyak sekali rumor yang beredar antara budaya, kemudian ada gesekan dan lain sebagainya lah. Tapi di sini saya cukup percaya dengan satu alasan, yaitu kenapa Sintayong dipecat, yaitu adalah alasan budaya, di mana budaya Sintayong dengan budaya pemain-pemain diaspora ini berbeda. Jadi ada kemungkinan hal itu menjadi salah satu penyebab dipecatnya Sintayong. Jadi ya ini perlu digarisbawahi ya, bahwa budaya memang tidak bisa ditoleransi lagi, tapi ya kita tetap harus support karena kita akan melakukan laga yang sangat-sangat penting dan krusial sekali. Tapi kan ada rumor yang mengatakan kalau pemecatan Sintayong ini awalnya karena sebelum laga melawan Cina ada pemain-pemain yang mencoba berdiskusi namun Sintayong menolak, begitu. Ya, mungkin kalau berdiskusi dengan pelatih itu adalah hak dari pemain ya. Yang itu juga dari pelatih untuk bisa menerima atau tidak. Mungkin di sini terlihat seperti Sintayong itu keras kepala, dan mungkin itu sifat yang wajar untuk seorang head coach, di mana dia itu harus punya pendirian sendiri terhadap keputusannya agar dia bisa mengontrol ganti pemain itu agar tetap tenang dan agar tetap terkendali. Ya, baik. Selanjutnya, dengan adanya pemecatan Sintayong seperti ini, kira-kira apa sih dampak terhadap timnas, moral dan persiapan tersebut, Bung Ibrahim? Menurut saya sendiri, apa moral yang dampaknya untuk timnas mungkin sedikit perubahan karena mereka adalah pemain profesional, mereka bisa menjaga moral. Tentunya apalagi untuk pelatih yang baru mungkin mereka lebih cepat menyesuaikan karena pergantian pelatih di klub mereka sudah sering, mungkin itu yang membuat mereka moralnya tidak akan bergoyang. Betul sekali. Gimana Bung tanggapannya Bung? Iya, tadi dikatakan bahwa mereka pemain profesional itu betul. Jadi apalagi mereka juga sudah menyatukan tekad mereka untuk membela timnas, untuk membawa timnas ke level yang lebih jauh. Jadi saya rasa chemistry itu akan selalu kuat di antara mereka. Jadi tekad mereka akan selalu bulat untuk timnas Indonesia. Ya. Selanjutnya, dengan keluarnya Coach Sintayong dari tim kepelatihan timnas Indonesia, Erick Thohir selaku ketua PSSI memanggil pelatih baru yakni Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala baru. Kira-kira dampak apa dari penunjukan tim kepala pelatih tersebut yang baru, Bung Ibrahim? Menurut saya sih dampak yang paling signifikan, yaitu yang paling kelihatan adalah harus menyesuaikan taktik, begitu. Apalagi kan permainan taktik Patrick Kluivert dan Sintayong itu sangat berbeda. Sintayong yang mengandalkan counter attack, mungkin Patrick Kluivert lebih mengandalkan possession dan menyerang. Itu sih yang menurut saya bakal berpengaruh. Tapi penunjukan Patrick ini di tengah-tengah, bisa dibilang di tengah-tengah kompetisi, di tengah-tengah round ketiga ini, sebenarnya apa yang diinginkan PSSI sendiri menurut Bung Ibrahim itu? Kalau itu sendiri ya, kita sebagai pengamat sepak bola juga kurang tahu, hanya orang-orang PSSI saja yang tahu apa yang terjadi di dapur mereka. Alasan dibaliknya. Betul sekali, alasannya juga kan kita cuma bisa menebak-nebak begitu. Ya, karena gini, ketika Patrick ini diresmikan, Patrick itu bilang kepada media bahwa dia itu tidak diberi target untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
dia hanya diberi target bagaimana Indonesia itu bisa berkompetisi di Piala Dunia tahun 2030. Ya. Sedangkan ini itu berbeda sekali. Ketika Sintayong melatih, Sintayong itu selalu dikejar-kejar, Ya, poin harus dikejar segini, target, ya, ya betul, poin harus segini, kemudian lawan ini harus raih poin segini agar menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Namun sekarang itu ada keanehan ketika Patrick itu bilang tidak ada target ke Piala Dunia 2026. Jadi apakah target ke Piala Dunia 2026 itu hanya ya ilusi semata, apa kita harus benar-benar capai ke situ karena kita punya momentum itu sebenarnya? Menurut saya ucapan Patrick Kluivert itu sendiri membuat fans timnas untuk berekspektasi rendah supaya Tidak terlalu tinggi, tidak ya. terlalu tinggi, betul sekali, karena kan pergantian pelatih yang di tengah-tengah ini juga kan bisa membuat kericuan yang Ya, terlalu beresiko terlalu juga. beresiko bagi fans-fans dan timnas juga. Baik, selanjutnya kita tahu bahwa Patrick Kluivert akan menjadi kepala pelatih yang baru. Kita tahu bahwa dulu Patrick Kluivert adalah pemain yang cukup gacor di Barcelona terutama. Kira-kira pengalamannya sebagai pemain itu bisa dimanfaat gak untuk keberlangsungan kepelatihan timnas Indonesia ini, Bung? Ya kalau untuk taktik ya itu beda hal karena Patrick ini secara kepelatihan dia belum terlalu memiliki experience yang tinggi lah. Jadi sebagai pemain iya dia memang harus diakui adalah salah satu striker yang tajam sekali di Eropa waktu di zamannya, tapi secara pelatihan dia masih belum menunjukkan hasil yang luar biasa. Tapi dengan gelarnya sebagai pemain yang hebat di waktu itu, kemudian dia legend di Belanda, jadi paling tidak Patrick ini bisa mengendalikan ruang ganti pemain di timnas itu dengan baik pastinya. Baik, Patrick juga tidak sendiri ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Dia juga membawakan kira-kira bagaimana peran asisten pelatih baru. Kita tahu bahwa Alex Pastoor dan Denny Lanzat hidup menjadi tim asisten. Dapatkah mampu mendukung program dan pengembangan timnas Indonesia ini, Bu? Menurut saya ditunjuknya Alex Pastoor menjadi asisten dan Denny Lanzat menjadi asisten juga bisa membawa angin segar lah, karena yang kita tahu sendiri Alex Pastoor di Belanda disebut sebagai the professor karena beliau kan sering menganalisa pertandingan dengan sangat detail supaya mengetahui bagaimana cara mendobrak pertahanan lawan dan memberikan peluang-peluang begitu. Terus untuk Denny Lanzat sendiri mungkin dia juga akan memberikan sebuah impact karena berduet dengan seorang Alex Pastoor begitu menurut saya. Gimana, Bung? Iya, mungkin ini salah satu kolaborasi yang sangat tepat ya antara pelatih yang punya pengetahuan taktik yang bagus dan juga maksud saya pelatih yang belum mempunyai track record yang terlalu bagus. Jadi baik sekali. Berikut sesi segmen 1 dari kita. Tentunya kita masih ada beberapa segmen, dan segmen 2-nya kita ada Q&A dari teman-teman. Tetap di BBC Bahas Bola Klub. Dulu error terus tadi. Ini audionya gimana sih? Cara bilangnya gimana? Apa itu, Fran? Oh, ini caranya simple, Fran. Sekarang kan udah zamannya AI. Nah, kita gunain aja tools dari Google yang namanya Gemini. Kita tinggal kopas kode ini, terus kita masuk ke Gemini. Nah, kita paste, terus kita beri komentar di bawahnya. Jadi kayak gini, apakah ada yang error? Tolong benarkan gitu. Nah, di sini ternyata kamu belum import ini, terus, nah ini masalahnya. Nah kan
kan, nggak error. Oh gitu ya. Iya. Aduh, mau makan jajan dulu ah. Tapi oh iya, cuci tangan dulu ah. Sebelum makan atau melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita harus mencuci tangan agar terhindar dari kuman dan penyakit. Yuk, mulai sekarang biasakan diri kita untuk mencuci tangan. Dengan begitu, kalian bisa menikmati makanan yang kalian suka. Yeay! Sampah plastik itu terurainya lama bang, kan cuma satu doang, satu dari lu kan, yang lainnya juga nanti numpuk bang. Salah bang. Lingkungan yang bersih dimulai dari diri kita sendiri yang bersih. Awali dari hal-hal yang kecil. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mari buang sampah pada tempatnya ya teman-teman. Ayo kita jaga lingkungan bersama-sama. Selamat datang kembali di BBC Bahas Bola Club. Di sesi kali ini kita ada sesi Q&A dan tentunya ada prediksi starting line up saat pertandingan pertama kita melawan Australia nanti. Kita ada beberapa pertanyaan yang kita sudah ajukan di Instagram. Yang pertama dari Mas Wawan Reptil untuk Bung Amnom. Kira-kira Bung percaya diri tidak dengan tim kepelatihan ini mampu membawa Garuda terbang tinggi makin tinggi? Ya pastinya setiap pelatih itu harus punya waktu untuk adaptasi dengan pemain, dengan budaya yang baru. Jadi kita boleh berekspektasi tapi kita harus realistis juga. Walaupun kita tahu Patrick ini belum punya experience yang banyak, tapi kita sebagai fan pasti harus tetap dukung timnas. Jangan hanya karena Sintayong dipecat kemudian udahlah nggak usah dukung timnas, itu jangan seperti itu. Kita tetap harus dukung timnas untuk agar mereka itu bisa bermain maksimal. Benar Bung. Benar sekali yang diucapkan Bung Anam itu, apapun yang terjadi walaupun pergantian pelatih baru, kita sebagai pendukung timnas itu harus mendukung dengan sepenuh hati. Terus kan jangan menyerah lah. Perjalanan kita juga kan masih panjang begitu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kedua untuk Bung Ibrahim dari Mas Raihan Kebab. Bagaimana pendapatmu mengenai masa lalu yang kurang baik tentang pelatih baru timnas? Waduh. Sebenarnya pertanyaan dari Mas Raihan Kebab ini pertanyaan cukup berat ya, karena yang kita tahu sendiri kan Patrick ini memiliki track record yang kurang bagus di Eropa sana kan, Khususnya di kepelatihan. ya, betul sekali, khususnya di kepelatihan. Walaupun dia merupakan pemain yang bagus, namun tidak semua pemain yang bagus bakal menjadi pelatih yang hebat. Apalagi kan track record menjadi pelatih kan kurang baik. Patrick juga kan sering katanya merotasi pemain, terus kan ada rumor-rumor yang bilang dia juga berhubungan dengan judi online dan sesuatu hal yang buruk lah. Ya. Tapi menurut saya semoga itu bisa disingkirkan untuk khusus Patrick dan kita bisa fokus mendukung timnas. Gimana Bung? Mungkin itu bisa dipisahkan ya antara sepak bola dan di luar sepak bola. Jadi Patrick itu datang ke Indonesia pasti untuk
melatih tim sepak bola, jadi hal-hal yang di luar itu ya kita tidak perlu bahas lah, biar itu menjadi fakta dia dan kita nggak perlu bahas tentang itu, kita fokusnya ke sepak bolanya khususnya saja. timnas kita ya, Bung. Iya betul. Ya, selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Mas Sigit Rendang untuk Bung Anom. Ini Bung, jika kita mendapat hasil negatif saat melawan Australia, apakah kita masih memiliki asa untuk melaju? Kalau dibilang memiliki asa untuk melaju ke Piala Dunia pasti ada. Ya. Cuma jalannya mungkin agak sedikit rumit. Ya. Karena kalau kita tidak bisa mengambil poin di Australia, Ya. kita mau tidak mau harus mengambil poin di Jepang. Dan itu pastinya bukan hal yang mudah. Ya, apalagi kita harus tandang ke Jepang, Ya. melawan tim terbaik di Asia, itu pastinya sangat-sangat sulit. Ya, gimana Bung? Ya betul sekali sih yang dikatakan Bung Anom sendiri kan, Indonesia juga kan pertama kalinya masuk ronde 3 ini kan. Ya, Apalagi lawan kita juga langganan Piala Dunia. betul. Terus lawan berikutnya adalah Australia, mau nggak mau Indonesia harus Bisa mencuri poin ya, Bung. bisa mencuri poin lah dari Australia. Kalau imbang juga kan susah untuk kedepannya. Ya, betul. Lanjut, sesi Q&A sudah habis. Kita akan menanyakan gimana sih prediksi starting line up kita menurut Bung Ibrahim dan Bung Anom saat melawan Australia. Gimana Bung? Kira-kira formasi yang kita gunakan Bung? Menurut saya starting line up yang akan digunakan Patrick Kluivert Ya. sendiri 4 untuk backnya sendiri formasinya menurut saya 4-2-1-3. Ya. Untuk kipernya sendiri Martin Paes tentu Tetap, saja. ya. Dan kemudian untuk 2 center backnya Jay Ices dan Mes. Yes, ya. Kemudian di sisi kanan back ada Kevin Ditch dan sisi kirinya ada Calvin Verdong. Ya. Kemudian di 2 sebagai midfieldernya ada Tom Hai dan Nathan. Kemudian satunya sebagai penyerang gelandang ada Marcelino, dan 2 sayap penyerangnya yang sebelah kiri saya pilih Rafael, Ya. dan sebelah kanan saya pilih Eliano. Kemudian yang di tengah Oli Romani. Ya, tentunya kita harapkan olahraga ini sudah bisa bergabung ya Bung. Betul Ini sekali. ada pertanyaan Bung. Kenapa memilih Nathan bukan Ivar Jenner? Seperti kita tahu Jenner lebih perform kemarin. Karena menurut saya Nathan juga harus diberi kesempatan lah. Ya. Karena kan Nathan juga pemain yang bisa mempunyai seperti Marcelino free roll, Ya. maksudnya diberi kesempatan supaya mengembangkan Permainan. per individu dan permainan dia supaya tidak tertinggal lah dengan teman-teman yang lain. Gimana Bung? Ada tanggapan nggak Bung dengan formasi dari Bung Ibrahim? Ya pasti Nathan itu ketika ditaruh di tengah itu bisa dibilang satu perjudian besar, karena menaruh seorang pemain yang biasa bermain di sayap ke tengah itu bukan hal yang mudah, karena tekanan itu pasti berbeda, dimana biasanya dia itu dapat tekanan dari 2 sisi, ketika dia pindah ke tengah dia itu pasti akan mendapat tekanan dari 4 sisi, dan itu pastinya nggak mudah jika pelatih itu tidak bisa memaksimalkan benar-benar itu pemain di tengah. Ya, terus kira-kira gimana formasi starting line up versi Bung Anom ini? Ya, kemarin waktu preskon Patrick bilang dia suka bermain attacking dengan main 4-3-3. Tapi kita bisa lihat di timnas, pilihan gelandang untuk timnas itu untuk di round 3 ini tidak terlalu banyak. Kita hanya punya Tom Haye sama Ivar Jenner. Jadi mungkin akan tetap bermain 2 gelandang. Jadi formasi yang paling mungkin adalah bermain 3 back lagi dengan 2 gelandang di tengah, kemudian 3 penyerang. Jadi formasinya mungkin adalah 3-4-1-2, di mana Martin Paes pastinya di kiper, kemudian di center back di tengah ada Jai, di kanan ada Meis, kemudian di kiri saya harapkan Elkan bisa kembali ke timnas dan bisa bermain kembali di timnas, karena dia seorang left center back murni, jadi kita perlu dia. Kemudian di wingback kanan ada Kevin Ditch, di wingback kiri pasti ada Verdong, dan di tengah duet Ivar sama Haye. Kemudian Marcelino ditempatkan di belakang striker free roll seperti kemarin melawan Arab ya. Betul. Jadi kemudian ke depan harapannya ada Ole, dan satunya kemungkinan besar adalah Rafael, tapi
kita tahu Rafael itu penyerang yang belum terlalu matang, jadi ada kemungkinan Rafael digeser, tapi mungkin saat ini Rafael adalah opsi yang terbaik. Ya. Untuk di back kiri, kenapa tidak menggunakan seorang Rizky Ridho? Kita tahu bahwa Rizky Ridho saat melawan Bahrain juga dia sangat-sangat baik, mampu menahan serangan dari Bahrain. Juga kita lihat Rizky Ridho sangat konsisten. Kenapa tidak memilih Rizky Ridho untuk di back kirinya? Ya, itu kembali lagi. Jadi di left center back ini kita butuh pemain dengan dominan kaki kiri, itu sangat-sangat menguntungkan. Jadi ketika Rizky Ridho ditaruh di sana bisa cuma mungkin tidak akan maksimal. Jadi harapannya Elkan bisa kembali, dia yang punya pos murni di situ, sehingga bisa maksimal nantinya. Baik, itu formasi starting lineup prediksi dari narasumber kita. Kita nantikan segmen berikutnya, ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Kita nantikan tetap di BBC Bahas Bola Club. Belajar adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Kami percaya bahwa setiap langkah kecil dalam belajar adalah investasi besar untuk masa depan. Setiap pertanyaan, diskusi, dan pengalaman adalah kunci untuk membuka peluang baru. Karena belajar bukan hanya tentang apa yang Anda pelajari di kelas, tetapi juga tentang bagaimana Anda menerapkannya di dunia nyata. Nilai-nilai ini adalah fondasi yang akan membawa Anda menuju kesuksesan. Dengan dukungan fasilitas terbaik, kami menciptakan lingkungan belajar yang mendorong setiap mahasiswa untuk melampaui batas dirinya. Hai, kami dari Gamelan. Saksikan terus WPI TV di wpitv.stamik.bp.ac.id. Pokoknya keren banget. WPI TV bring world into you. Jangan lupa saksikan WPI TV di wpitv.stimik-wp.ac.id. WPI TV brings the world into you. wpitv.stimik WPACID. Saksikan terus WPI TV hanya di wpitv.stimik-wp.ac.id. Jangan lupa tatap mata saya. Halo, kami Utopia. Ngajakin teman-teman semua untuk menonton terus program acaranya wpitv.stimik-wp.ac.id. Selamat datang kembali di WPI TV. Kita kali ini ada segmen pertanyaan yang mungkin jawabannya akan menjadi sebuah jawaban ambigu antara Bung Ibrahim dan Bung Anom tentunya. Kita buat mereka menjadi sebuah jawaban yang berbeda mungkin ya. Kita tanyakan untuk yang pertama, untuk Bung Ibrahim dulu. Seberapa besar peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala 2026 dengan performa seperti ini, Bu? Kalau kita melihat juga kan peluang kita sebenarnya 50-50 lah ya. Tapi saya kecil sih kemungkinannya, karena kan kita negara yang pertama kali kualifikasi di ronde ketiga Piala Dunia kan. Terus lawannya juga bukan yang biasa-biasa. Kita lawan yang langganan Piala Dunia lah, ada Australia lah, ada Jepang juga. Lah, kita kan baru pertama kali. Ya, kemungkinan sih
menurut saya kecil, tapi Susah ya, jangan Bung? tapi susah, tapi setidaknya jangan putus asa lah melihat lawan yang sulit gitu. Kita bisa berjuang lebih keras lagi melawan lawan yang akan datang. Gimana, Bung? Iya, kesempatan pasti saat ini terbuka lebar, tapi ya kita kembali lagi benar kata Bung Ibrahim, kita harus realistis, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Walaupun kita ada di peringkat 3, kita harus ingat juga poin kita itu sama dengan peringkat terakhir. betul. Jadi ketika kita terpleset satu laga pasti akan Dalam kemungkinan masih bisa terjadi iya, ya, Bung? akan beda cerita lagi kalau itu. Jadi ya kita harus tetap dukung timnas, karena dengan materi pemainnya saat ini itu kita setidaknya kita bisa bersaing untuk merebutkan tiket ke Piala Dunia. Ya, tentunya kita semua sebagai warga Indonesia mendukung apa yang dilakukan timnas kita. Semoga timnas kita bisa terbang makin tinggi dan lolos ke Piala Dunia untuk yang pertama kalinya ya, guys. Betul. Selanjutnya, dengan pemilihannya kepelatihan baru, seberapa besar pengaruh Patrick Kluivert terhadap perubahan taktik dan mentalitas timnas Indonesia, Bung Anom? Ya pasti untuk taktik pasti saya rasa akan sangat berbeda ya, karena gaya Eropa dengan gaya Asia itu pasti sangat berbeda jauh, di mana Eropa itu pasti mengandalkan taktik 1-2 sentuhan, berbeda dengan Asia yang harus bermain fisik, harus bermain lari-lari ke sana kemari. Jadi pasti taktik itu akan berbeda, tapi untuk mental saya rasa akan tetap sama, karena mental para pemain kita sudah luar biasa, tekad mereka sudah bulat. Jadi untuk mental Patrick ini saya rasa tidak akan berpengaruh besar. Tapi menurut saya untuk taktiknya sendiri mungkin pemain-pemain kita bisa lah, karena kan mereka sering bermain di Eropa begitu, di klub-klub yang mungkin liganya kurang bersinar, tapi kan namanya juga klub Eropa kan tetap saja di Eropa permainannya berbeda dengan yang di sini begitu. Dengan Patrick sebagai pelatih mungkin mereka bisa menyamakan lah taktik yang ada di klub dengan yang dibawa Patrick di timnas nanti. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Bung Ibrahim langsung. Apakah memainkan pertandingan persahabatan melawan tim-tim besar selalu memberikan manfaat yang maksimal bagi timnas kita, Bung? Menurut saya sendiri pertandingan melawan tim-tim besar itu bagus, supaya bisa menambah pengalaman individu dan skill player, chemistry tentunya betul sekali. Dan pemain juga kan melawan pemain yang berbeda-beda, ada yang playstyle yang berbeda-beda. Itu penting sih bagi individu dan chemistry tim, begitu menurut saya. Gimana, Bung? Manfaatnya maksimal tidak, Bung? Ya ini selalu dilakukan di zamannya Sintayong ya. Harus dimana Sintayong itu selalu menekankan bahwa timnya itu harus bermain melawan tim-tim yang lebih kuat, tim-tim yang punya nama besar. Jadi untuk meningkatkan mental bermain para pemain-pemain kita. Jadi melawan tim-tim besar ini pasti manfaatnya banyak, tetapi ketika pelatihnya itu tidak bisa mengontrol para pemain, itu justru bisa menjadi bumerang, itu bisa meruntuhkan mental para pemain. Jadi itu kembali lagi ke pelatihnya sih. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh netizen, yakni apakah ada peluang nyata bagi pemain-pemain lokal kita bersaing di level internasional? Yang kita tahu bahwa pemain timnas kita merupakan kebanyakan pemain dari Liga Eropa. Gimana, Bung? Menurut saya ada, seperti yang Patrick Kluivert bilang di press conference kemarin kan, pemain lokal itu seperti tubuh dan jantung betul sekali. Sedangkan pemain diaspora kita sebagai anggota badan, saling melengkapi lah intinya. Jadi kan harus saling membentuk chemistry supaya kuat lah di lapangan nanti, begitu. Gimana, Bung? Iya pasti untuk pemain lokal ya, untuk skill itu jangan dipertanyakan. Tapi bagaimana mereka itu mau keluar dari zona nyamannya atau tidak. Jadi banyak pemain kita yang sudah mendapat tawaran dari luar negeri untuk bisa bermain di luar negeri untuk mengembangkan karir dia, namun kembali lagi masalah mental itu menjadi PR yang sangat besar untuk sepak bola kita. Ya,
Tentunya kita berharap semoga timnas kita mampu melaju lebih jauh lagi di kualifikasi Piala Dunia. Siapa sih yang tidak mau melihat timnas kita tampil di Piala Dunia? Tentunya kita terus berdoa dan berharap, belum ya, betul ya Bung? Betul sekali. Betul. Ya betul, kita nantikan perjuangan timnas kita dan jangan lupa saksikan semua pertandingan timnas kita. Cukup sekian acara BBC hari ini, Bahas Bola Klub. Tentunya kita berdoa semoga acara kita semakin maju. Terima kasih telah menyaksikan di BBC Bahas Bola Klub.